Pemirsa, lebih dari 900 narapidana rumah tahanan kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat mendapat remisi khusus hari raya selama 15 hari hingga 2 bulan. Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur bagi 57 narapidana juga memberikan remisi khusus pada Lebaran kali ini. Nah, setelah sholat Id, jamaah yang diikuti hampir 1.000 jamaah, Kepala Rutan kelas 1A Salemba mengumumkan remisi bagi 983 orang narapidana beragama Islam dari 2.873 penghuni rutan. 9 napi mendapat remisi sekaligus asimilasi sehingga langsung bebas hari ini. Dan para narapidana mendapatkan potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan. Di Rutan Wanita Pondok Bambu, 238 warga binaan pada Lebaran kali ini mendapatkan remisi. Pengumuman dan pemberian remisi ini dilakukan setelah para narapidana sholat Idul Fitri dan halal bihalal di aula rutan. Para napi yang mendapatkan remisi langsung bersujud syukur dan menangis haru. Mereka mendapat remisi 1 bulan penjara. Tahun ini seluruh lapas dan rutan di Jakarta memberikan remisi khusus Lebaran bagi 7.483 orang dan yang bebas murni 43 orang. Sementara itu, remisi khusus Hari Raya Idul Fitri diberikan bagi ribuan narapidana di seluruh Indonesia. Di Rutan kelas 1 Makassar, 373 napi mendapatkan remisi. Sementara di Rutan Medaeng Sidoarjo, 57 narapidana mendapat pengurangan hukuman. Remisi khusus ini antara 15 hari hingga 1,5 bulan. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung. Setelah salat Id bersama di lapangan Rutan kelas 1 Makassar, ratusan narapidana mengikuti pengumuman remisi bagi narapidana yang berkelakuan baik. 373 napi mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. 1 orang tahanan kasus narkoba langsung bebas setelah menjalani 10 bulan hukuman dan mendapatkan remisi khusus 15 hari. Remisi diberikan bagi tahanan yang berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan. Syaratnya seperti itu, jadi mudah saja, seperti dia berkelakuan baik, kemudian ikut pembinaan dan lainnya seperti biasa saja, tapi tidak ada lagi yang harus kita minta keterangan di Coalition Justice kolaborasi itu. Ke tipikor, tapi tipikor harus bayar kalau dendanya tertentu. Sementara itu, setelah sholat Idul Fitri di aula Rutan kelas 1 khusus Surabaya di Medaeng, Jawa Timur, tahanan mengikuti pengumuman remisi. Pada tahun ini, 57 narapidana mendapatkan pengurangan hukuman antara 15 hari hingga 1,5 bulan. Sementara itu, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pengelola masih melarang kunjungan keluarga para napi. Pengunjung hanya diperbolehkan menitipkan bingkisan dan melakukan video call dengan penghuni rutan. Dari Makassar dan Sidoarjo, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat justru ramai oleh para penumpang. Bahkan pemesanan tiket di hari sebelumnya masih tersisa. Di Hari Raya Lebaran dan besok, tiket sudah ludes terjual. Meski puncak arus mudik berakhir pada hari kemarin, tetapi lonjakan penumpang masih terus terjadi. Tercatat jumlah penumpang hari ini mencapai 18.200 penumpang. Bahkan untuk hari ini dan juga besok, pemirsa, pemesanan tiket di Stasiun Pasar Senen sudah habis terjual. Mayoritas penumpang pada hari raya ini adalah mereka yang kehabisan tiket menjelang Lebaran. Pihak Stasiun Pasar Senen menambahkan 2 unit kereta api tambahan bagi para penumpang jika terjadi lonjakan. Para penumpang diimbau, pemirsa, untuk memperhatikan estimasi waktu perjalanan minimal 3 jam sebelum keberangkatan. Diharapkan sudah tiba di Stasiun Pasar Senen.
Dan pemirsa, kita akan pantau seperti apa situasi di Terminal Kampung Rambutan. Sudah ada Esra Ambarita di sana. Selamat siang Esra, apakah di hari raya Lebaran ini masih ada pemudik di sana? Ya, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami hingga siang hari ini di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, di tempat saya mengabarkan, yakni terjadi tren penurunan untuk mereka yang hendak mudik. Kendati demikian, memang masyarakat masih antusias untuk melakukan perjalanan pulang kampung ataupun mudik. Namun, berdasarkan konfirmasi kami dari pengelola dari pihak terminal, terjadi penurunan yang cukup signifikan, yakni mencapai 1.000. Kendati demikian, untuk hari ini belum bisa dirincikan datanya. Hanya saja untuk data di 1 Mei 2022 lalu, yakni terjadi penurunan dari yang sebelumnya berada di angka 2.000 menjadi turun di angka 1.254. Terkait armada yang dikerahkan untuk di hari 1 Mei 2022 ada sebanyak 132 armada bus, dan berbeda di hari atau di minggu sebelumnya yang hanya berbeda satu bus saja, yakni 131 armada bus. Kemudian terkait dari tempat yang paling banyak dituju, yakni berada di Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Barat, hingga yang paling dominan juga berada di Sumatera Barat. Kemudian untuk pantauan kami di sini memang tidak ada lagi antrian, tidak begitu padat juga, dan ini juga membuat para petugas dan pengelola terus mengimbau kepada masyarakat. Meskipun keadaannya tidak antre seperti hari kemarin, dihimbau untuk terus menaati protokol kesehatan seperti penggunaan masker, memerhatikan barang bawaan hingga syarat dari vaksinasi, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh, vaksinasi menjadi syarat utama untuk melakukan perjalanan pulang kampung ataupun mudik. Dan tersedia juga gerai vaksin untuk masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi di tempat saya melaporkan, yakni di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra atas laporannya langsung dari Kampung Rambutan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dari Kampung Rambutan kita juga akan memantau arus mudik dari Stasiun Pasar Senen bersama rekan Salman Rahmat di sana. Selamat siang, Salman. Apakah masih terjadi lonjakan pemudik di hari raya Lebaran? Ya, selamat pagi Deta, Wilson dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus mudik dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana ini masih terbilang cukup ramai oleh para pemudik yang baru mulai berangkat di hari raya Lebaran ini. Dan juga Deta, Wilson dan juga pemirsa, bisa dilihat di layar kaca bahwa para penumpang ini sudah mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak pukul 7 pagi tadi atau sekitar setelah sholat Id yang berlangsung tadi pagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, untuk hari ini akan ada sebanyak 28 unit kereta api yang akan diberangkatkan ataupun dioperasionalkan, yang meliputi 2 unit kereta api tambahan, yang mana ini akan mengangkut sebanyak 18.200 penumpang yang akan mengarah ke berbagai kota dan juga daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sementara itu untuk tujuan favorit oleh para pemudik yang berangkat pada hari ini, yaitu ke Kutoarjo, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, Bandung, dan juga Cirebon. Deta, Wilson, dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa untuk pemesanan tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini untuk hari ini dan juga besok ini sudah terjual habis lantaran banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota pada hari ini. Dapat dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa tidak bisa melakukan mudik di hari-hari sebelumnya atau tepatnya sebelum hari Lebaran lantaran sudah kehabisan tiket. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada seluruh pemudik yang berangkat pada hari ini untuk memperhatikan estimasi perjalanannya, minimal 3 jam sebelum keberangkatan ini sudah tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk melakukan check-in dan juga boarding pass. Mengingat ini sudah memasuki cuti bersama, yang mana lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen ini masih akan terus terjadi. Deta. Baik, terima kasih Salam Rahmat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan laporan langsung dari arus mudik di Palimanan Kanci di hari Lebaran. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.